Oh lo enak posisinya manajer, oh lo enak posisinya head. Dari susah gue. Itu Lu kan enggak orang UMR-nya udah 1,6, 1,7. Lah gini banget nih nyari duit. Masih enak hidup kalian itu ya, Iya, tidur iya. masih di AC. Ujung lidah, ujung lidah, sah. Gue kerja jadi SPB. You know SPB? Iya, iya. Kayak Sales SPG. Promotion Boy. Iya, tapi yang boy ya. Kalian masih ngalamin gak handphone Nokia? Ngalamin. Ya kan? Kalau sekarang kan lo udah jadi satu ya, misalkan lu ke iBox nih mau beli iPhone, ya Ya. udah salesnya itu adalah promotornya. Kalau dulu itu terpisah. Mm-mm. Dalam artian promotor itu brandingannya Nokia gue yang pegang gitu. Oh. Jadi setiap ada yang beli handphone Nokia, pada saat itu kan lagi hits banget E72, Iya, iya, E71, iya. yang kayak gitu-gitu kan, N97. Nah gue yang jelasin fiturnya A, B, C gitu. Habis itu gue capek kerja lagi, Iya. terus shifting. Kalau lu lagi masuk pagi, Siang masuk ya siang. masuk siang, masuk siang. siang. Pulang gini banget nih nyari duit. Pada saat itu lo tau nggak gaji gue berapa? Nah, pada saat itu ya 1.200.000 1.200.000. sebulan. Itu tahun berapa tuh? 2009. Oke, 2004. Gue belum sekolah tuh. 2004. 2009. 2009. Bukan yang gede mas, 2009 segitu. Kecil ya? Itu kan enggak orang UMR-nya udah 1,6, 1,7. Udah lumayan oke Tapi banget. udah oke nggak sih? Udah oke gitu. Cuma pada saat itu kan kayak susah banget. Akhirnya gue nyari-nyari lagi kerjaan. Waktu itu ada yang namanya walk-in interview. Interview langsung sama ininya gitu ya. Betul. Jadi di JCC waktu itu yang lagi buka adalah PT Gilang Agung Persada, salah satu perusahaan retail. Interview bla 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 bla. Akhirnya lolos nih gue, dan gue ditempatkan di salah satu brandnya dia pada saat itu Raul. Ada yang pernah tahu nggak? Enggak. Baju ya? Tahu baju. Oh iya tahu. Store-nya dia itu cuma ada 3 di Indonesia. Di Stand City, salah satunya lagi di Surabaya. Gue lupa mau apa ya, Pakuwon ya. Pakuan Oh, yang Pakuwon gede. ya, ada Gede Surabaya. banget itu. Sama satu lagi itu di Plaza Indonesia. Akhirnya gue ditempatkan lah di situ. Nah, SPB lagi gitu. Makanya kalau dibilang kerjaan gue dari susah gue. Tapi ini masih masa cuti tadi nih mas. Masih di masa cuti itu. Udah gue jadi SPB dulu. Mm-mm. Makanya gue kadang-kadang kalau jalan ke mall gitu, gue ngeliat mbak-mbak SPB, SPG, mas-mas SPB. Berasa ya pak. Iya, dulu gue kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak nawar-nawarin parfum, kak cobain dulu kak, gitu. Ngasih sampel parfum. Sampel, gitu. Terus pagi-pagi lo harus nyetimin baju buat Iya, pasang di iya. manekin. Oh itu dia ngerjain mas biar Lu yang masang Iya. itu. Lo tahu harga kemejanya pada saat itu, nggak usah ngomong kemeja deh, blus cewek-cewek itu, 800.000. Satu habis baju. dong gaji lo. Abis lah gue Iya. kalau ada masalah. Makanya Iya. gue kalau nyetim tuh gue bener-bener, kan kalau steam itu kan bolong-bolong suka ada plastik lebih terus Iya. bikin nyangkut gitu kan. Ah. Gue lagi mikir gimana caranya gue tidak merusak di baju. Akhirnya gue double kain, tau nggak? Jadi si steamernya itu gue tutup dulu pakai kain, gue karetin baru gue nyetim. Sebegitunya. Oh lo enak posisinya manajer, oh lo enak posisinya head. Hey, believe me, gue pernah di posisi paling bawah. Dimana yang sekarang Gen Z harusnya sangat bersyukur. Karena lo ketika lulus kuliah, lu udah enak gitu, lo langsung kerja di perusahaan. Gue merinding lagi sebagai Gen Z. Itu berawal dari intern gitu kan. Intern pun lo diajarin gitu. Misalkan kayak graphic designer nih, oh iya sebenarnya lo udah bisa basicnya ngedesain gitu. Cuma kan yang diperkenalkan ketika intern adalah workflow-nya seperti apa, terus ini begini, ini begitu gitu. Gue dari kerja kasar. Makanya guys, Gen Z you have to really break Gue bold. terharu banget aja. Gitu. Akhirnya gue tuh sempat harus balik lagi kuliah kan. Iya iya. Tuh gue tetap masih kerja, cuma gue minta tuh gue ke kampusnya itu pagi karena gue siang kerja. Dan nggak tahu ya, gue kalau yang sekarang itu lo intern sesuatu yang wajib gitu kan. Iya. Kalau gue dulu tuh Gak harus. Nggak harus. iya, Tapi iya emang kayak di intern kampus lu nggak harus sih mas. nggak harus sih ya. Lo tahu kan Kan kampus temen gue di situ juga. di Unsada itu di kampus gue itu nggak harus lo intern, ya udah lo kuliah aja, selesai ya selesai. Iya. Ngerti nggak sih kayak gitu. Jadinya gue kerja di Raul, terus akhirnya gue pindah lagi brand batik namanya Aleira. Pakai DA-nya itu Anissa Pohan. Belum jadi istrinya AHY itu. Belum Oh. pada saat itu.
Jadi dia batik-batik luxury lah, gitu Iya. yang bahannya sutra kayak gitu-gitu. Ya udahlah, gue lanjutin dan posisi gue juga di situ bagus pada saat itu. Dan lokasinya masih di Senayan City. Waktu itu gue masih ngebis guys, belum ada yang namanya busway. Kopaja ya dulu ya. Ya, Kopaja. Gue jadi dari rumah gue itu, gue harus naik Mayasari 57 Rawamangun Blok M. Ya Hafal kan? tadi. Dari Blok M gue nyambung lagi atau gue nyari Patas 89 Tanjung Priuk Blok M itu dia lewat Komdak tuh depan Plaza Semanggi yang sekarang jadi Lipo Mall Nusantara itu. Iya. Nanti dia akan lewat tuh, gue turun di Ratu Plaza ya kan, gue jalan itu. Sesulit itu guys, makanya lo Gen Z pada nggak bersyukur, gue pites lo satu-satu ya. Masih enak hidup kalian itu ya, Iya. tidur masih di AC, yang masih disupport Wow, orang lu kayak lagi ngomong ke gue. ya kan. Akhirnya dari situ gue pindah nih gue dapet di golf pada Ini saat after itu. selesai nih After kuliah. selesai. Belum jangan Masih sedih. nih. Masih, karena gue masih mencari uang. Iya, kakak. iya. Jadi gue kerja jadi KD. Bayangin ya guys, KD itu tidak ada gaji. KD itu hanya dapat beren dari namanya KDV. Jadi lo akan dihitung nih dalam sebulan lo megang berapa orang. Berapa orang nih maksudnya gimana? Berapa orang Dapat dong lo. nih. Hah? Kan udah megang. Kan. Maksud gue. Misalkan gini, KD itu kan misalkan ada orang main golf nih. Nah lo satu orang ini misalkan main, nanti lo naik nih ya kan, terus lo ada orang mau main lagi, nah lo dampingin lagi, nah itu lo dihitung berapa kali lo mendampingi Orang. berubah bahasanya, dan per iya, satu iya. orang yang lo handle itu lo hanya dibayar 100.000. Harus banyak dong Itu megangnya. berapa jamnya tuh nggak dihitung tuh mas. Mau Nggak. si golfernya ini main 2 jam kayak 3 jam Nggak. itu dihitung 1. Karena kalau main golf itu dia dihitungnya per berapa hole dia main. Oh, itu berapa lama biasanya mas? Kalau dia 9 hole cepat sekitar 1,5-2 jam. Misal Untuk disewa ukuran Jakarta satu kecil sih. buat satu orang seharian full, lu cuma dapat 100.000 dong. Oh enggak, dia per hole gitu loh, dan misalkan lo 18 hole, lo main 4 jam tuh. Iya, misal ada orang yang pengen nyewa Nah, satu lu mau lapangan gitu. main lagi nih, ngulang lagi, lo bayar KDV ulang. Jadi Oh, maksimal oke. KDV itu untuk 18 hole. Dulu ada clubhouse manager gue baik banget, udah almarhum. Dia melihat gue kayak, Gal, lu mau nggak di FO? Katanya gitu. Di apa? front office, Oh. front desk gitu. Apa emangnya Pak? Udah lo mau nggak? Kan enak kalau di FO lo nggak kepanasan, lo pakai apa namanya uniform gitu kan, terus lo ada gaji. Boleh, gue bilang gitu. Cuma kan pada saat itu kan gue KDV meskipun gue cuma dapat 100.000 tapi kan gue dapet tips. Saya itu tuh yang lo nggak bisa prediksi gitu. Kadang kalau golfernya Golfernya baik, lo bisa dapat lah tuh 300-400. Wah, lebih dari fee-nya. Iya. Iya. Apalagi kalau ada yang taruhan nih, misalkan taruhan satu hole-nya itu kalau yang menang satu hole-nya itu 5 juta misalkan gitu. Kan berarti kan tuh berempat ya, satu flight. Mereka bilang itu satu flight. Itu kan pasti 4 orang. Ya udah 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu. Banyak yang kayak gitu taruhan. Sebenarnya golf itu adalah ajang berbisnis, Wak. Dibalut dengan olahraga. Sorry short, gue pindah ke FO menjadi seorang resepsionis. Kenapa lo mau jadi FO? Karena gue pikir ada gajinya dan gue tidak harus berpikir gue dapat berapa ya hari ini, gue dapat berapa ya hari ini. Jadi udah pasti gitu ya Iya, mas, nggak fluktuatif sustain kayak di lah ya. lapangannya. Ya Iya, gitu. iya, Nah, akhirnya gue pindah lah ke FO. Memulailah sedikit karir profesional gue di sana. Karena gue benar-benar diajarkan banget yang namanya hospitality, how to greet people, Iya. lu nge-escort people, orang itu seperti apa. Gue belajar banyak tadi sana. Gue mulai centil ya Wak ya, mulai pakai pomade gitu. Wih. Karena lu bener-bener lu nggak boleh punya mustache ataupun beard di sana. Karena hospitality itu harus Clean. clean. Mulai itu kenal sama dress gitu ya mas. Ember. Udah, gue kerja di sana lumayan lama. Akhirnya gue sambil lah menyelesaikan kuliah gue. Gue berapa lama ya di golf itu 3 tahun. Dan disitulah gue mulai ada duit, perbaikan lah dari sisi ekonomi gitu ya. Mulai naik lah dikit-dikit. Di FO itu ternyata lebih gila lagi nih tipsnya. Oh, dapat tips juga. Dapet, misalnya. Wow. Itu kan greeting bla 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 bla. Kalau di golf itu gua reception sekaligus kasir. Oh, Iya. Ya kan, jadi gua memahami dulu POS itu sekarang kan macam-macam ya. Ada yang namanya apa sih, ESB, ada Maju. ada Moka. Mocha, Iya. whatever lah. Dulu tuh gue masih pakai Raptor POS zaman Bahaya. terus mereka bayar di gue. Nanti ketika mereka bayar, mereka nge-tips tuh. Tipnya lebih gede KD apa itu?
Jujur li, Hmm. waktu di FO. Waktu di FO. Jujur li, genset banget gue. Ya udah dari situ gue mulai ngumpulin duit, mulai nakal. Nakal apa tuh? Nakal, Wak. Apa tuh? Dugem, Oh, Ada juga. jep aja gitu. Nah, Hehehe. disitulah gue mulai, karena gini, lo punya duit. Kaget gitu ya. Kaget bocah anak umur 23 tahun, duitnya sabrek-abrek. Gue dalam sehari itu, ini di luar gaji ya, kita nggak ngomong gaji. Gue bisa bawa pulang tips itu sehari itu minimal banget 500 Gede itu. Lumayan sehari mah. sehari. Lu tahu lo besok akan dapat lagi. Jadi lu Habisin habiskan aja. aja uang lo hari itu gitu. Dan gue mulai nakal di situ, udah artian karena terbawa ini juga, terbawa lingkungan, terbawa teman-teman gue gitu kan, apalagi kan di golf itu rata-rata perempuan-perempuan. Laki itu sesuatu yang aneh tapi nyata, jarang lah gitu loh. Rata-rata tuh cewek-cewek. Unless lu dianggap good looking banget, baru lo akan ditaruh di front desk. Lu good looking banget. Awas yang dulu masih cakep gue, dan lo lihat kan foto gue. Iya. Yang pakai tas selfie itu. Iya. Stylenya udah kayak gini mas. Pomade. Udah. Kancing kebuka. Oh dulu malah gue pomade-nya itu jambul katulampa, wah kayak Tintin gitu loh, di Tintin. Iya. Ini kita apa bajunya kayak begini nih mengimpersonate Mas Gali nih sebenarnya. Kancing begini. Dan gini lah Pomadean. gitu. Terus dari kayak gitu udah gue mulai kenal dugem, gue mulai kenal minum, nakal lah. That's my biggest penyesalan gue pada akhirnya. Menurut lu kenakalan tuh part of to be mature atau sebenarnya tuh nggak nakal, lu juga bisa aja mature dengan jalan yang lain gitu. You don't have to be naughty gitu. Lo Iya. nggak harus nakal untuk bisa dianggap mature. Banyak orang-orang yang mature di luar sana tanpa harus melalui jalur nakal. Kan ada tuh istilah sekarang yang nakalnya telat. Tapi kalau udah nikah lo baru nakal gitu. nakal. Jadinya sebenarnya itu kan balik lagi ke masing-masing individu ya. Betul. Ada yang mereka ya udah lempeng aja gitu, Iya, nggak suka iya. dunia kayak gitu. Tapi gue bersyukurnya adalah gue mengalami itu di fase yang gue masih Emang single seharusnya. gitu. Jadi gue udah benar-benar nakal, terus gue dugem. Seminggu gue bisa 3 kali dugem. Buset. Masuk Jumat pula keluar Senin. Nah, Gelo. kayak gitu. Apalagi gue Dunia dugem malam. seberang golf gue itu kan tempat dugem, Iya, X2 iya. Equinox. Even di Senayan City pun, by the way gue di Senayan Golf ya guys. Iya. Sekarang udah di own sama Otto Hasibuan. Dulu zamannya gue kerja di sana masih punyanya Gita Wirjawan. Udah gitu rata-rata teman-teman gue di sana ya, mereka punya bisnis high job gitu lah, Ya. yang put gitu. Tahu lah. Anggap saja bisnis lendir gitu. Oh. Jadinya gue makin terbawa lah, rusak nih gue di situ. Tapi ada bagusnya juga karena itu dari situlah titik balik gue untuk memperbaiki finansial gue pada saat itu. Pertama nakal tuh nggak harus. Nggak harus. Tapi even lu nakal pun lu harus belajar dari kenakalan. Betul. Jangan cuma nakal-nakal terus lu Iya. habis di situ gitu Gitu. ya. Iya. Ingat ya guys, lo boleh nakal apapun di luar sana. Lo mencoba hal baru itu hal yang normal. Ya. Jadi lo nggak kaget ketika lo berkeluarga, anak lo kayak begitu. Ya Ya. kan, lo nggak lugu-lugu banget juga gitu loh pada akhirnya. Yang terberat adalah 2. Yang pertama, lu jangan narkoba. Yang kedua, lu jangan nurin celana dalam. Jangan membuat aib keluarga. Udah, pesan gue 2 itu aja. Jadi gue nakal dulu ya. Ngomongin soal Gen Z lah gitu. Kalau Nah. Mas Gal ini kan sebenarnya masuknya milenial ya. Milenial. Milenial. Karir lu yang awal banget yang dari nol, terus kita udah cerita gimana perkembangannya sampai lu di tahap sekarang bisa jadi head dan segala macam gitu. Pasti banyak ketemu sama Gen Z juga dong. Banyak banget. Pasti lu punya tim yang Gen Z juga pernah. Banget. Karena gue sebagai Gen Z merasa kayak apa sih apa-apa Gen Z gitu. Menurut lo gimana POV milenial tuh gimana sih sebenarnya? Menurut gue ya, Ya. POV gue, Gen Z itu they are really smart. Mereka sangat pintar. Mereka course. tahu apa yang mereka lakukan gitu, dan mereka tahu bakal seperti apa resultnya. Cuma yang jadi masalah adalah kadang-kadang karena mereka merasa seperti itu, mereka agak lebih sulit untuk diatur. Gitu. Kerja semau gue, dibentak dikit mental health. Tapi overall secara kerjaan bagus, mereka tuh smart loh. They can have like a brilliant idea sometimes. Gue belajar banyak dari Gen Z dengan cara mereka. Misalkan mereka harus dituntut mengeluarkan ide-ide cemerlang. Karena kan gue udah uzur ya. Biasanya anak-anak Gen Z itu yang sangat luar biasa. Tapi ya memang masalah mereka itu, mereka baper, mereka merasa mereka merasa bisa gitu, jadinya agak sulit diatur gitu. Tapi tidak semua Gen Z seperti itu ya. Menurut gue Gen Z itu luar biasa amazing ketika
mereka sudah mulai bisa diatur gitu ya, itu mereka akan lari sangat cepat sekali. Perbedaan zaman mungkin ya. Kalau Gen Z itu kan mereka terlahir udah nyentuh digital. Betul. Iya. Curiosity-nya mereka tuh tinggi. Tinggi. Mereka bisa langsung jump in. Zamannya gue, internet aja masih, tahu nggak sih lo yang 08098994 kali tuh. Telkomnet, instan, lo harus dial ke situ dulu supaya lo bisa connect internet. Oh gitu. Hello, Ada jingle-nya. lo cari pada di YouTube ntar. Emang begitu untuk Yes. internet? Lo cari jingle Telkomnet instan. Lo lihat tuh tahun berapa? Tuh zamannya gue di situ. Kayaknya zaman gue handphone udah langsung ada internet deh. Sebegitu sulitnya dulu gue pakai handphone Nokia itu belum ada internetnya, layarnya masih kotak-kotak. Jadi gue harus tarik RJ45 nyolok ke komputer gue, ya kan, dari komputer gue dial baru gue bisa connect. Dan pada saat itu tuh nggak ada yang kayak sekarang lu pakai 300.000 up to 300 Mbps yang lu unlimited. Pokoknya lu bayar segitu flat. Nggak, lu dihitung per detik, per menit, per jam lu connect ke internet. Tapi bukannya ada modem, Mas? Modem setelahnya. Modem setelahnya. Dulu setelah itu baru ada modem colok tuh, jadi lo pancetin SIM card. Kayak flash disk gitu kan? Ya, Iya, gitu. gue tahu itu tuh. Cuman sinyalnya nggak stabil. Tuh. Kalau pakai si Telkomnet itu gue stabil karena gue colok kabel kan. Iya. Aduh, parah di zaman dulu gue susah banget connect ke internet, makanya kenapa milenial itu lamban ya dalam berpikir gitu. Bukan lamban dalam berpikir. Yang membentuk mereka itu bisa di posisi kayak sekarang kayak gue kerja gitu ya, itu adalah jam terbang. Iya. Gitu. Beda dengan Gen Z yang lu udah bisa mengakses segalanya, pengetahuan lu bisa lebih luar biasa gitu hanya dengan dalam waktu sangat singkat. Kembali lagi ya Gen Z, namanya kerja itu lo harus dari bawah. Gen Z. Pokoknya siapapun lah ya. Hargai. Si paling milenial. Iya. Sebenarnya yang lo ambil adalah pelajarannya. Posisi itu akan mengikuti kok seberapa besar jam terbang lo, posisi itu akan lo dapat pada akhirnya nanti gitu. Karena banyak juga kok zaman sekarang yang kadang-kadang Gen Z udah jadi CEO, Gen Z udah jadi head department kayak gitu-gitu. Cuma memang pasti akan ada gap tuh. Gapnya tuh di mana? Jam terbang. Berasa lah ya. Akan berasa. Apalagi gue pada saat itu atasan gue itu adalah boomer nih. Ya kan, itu mereka yang lebih kayak lu harus nurut bla 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 gitu. Jadi kebebasan bersuara itu tidak seperti sekarang. Ya nurut aja gitu, suruh kerja apa. Kalau Gen Z sekarang kan nggak bisa. Kenapa gue harus begini? Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Why-nya ya. Iya. Kenapa lo nggak pakai cara itu? Kalau lu datang dengan solusi yang lain, good. Overall tim gue yang Gen Z ini mereka baik-baik ya, alhamdulillahnya. Gitu. Tapi lu pernah nggak sih, Mas, marah ke tim lu yang Gen Z gitu? Atau kayak ngadepin mereka pas mereka lagi nggak bisa diatur kayak gimana gitu? Gue diemin aja. Kenapa lu silent treatment? Bukan silent treatment ya. Tadi kata lu nggak boleh. Bukan nggak mau. Oh. Gue koreksi ya, bukan silent treatment gini loh. Gini, Gen Z itu misalkan dia lagi, gue nggak bisa nih gini-gini. Makin lo dedes, dia makin Burn out. burn out, bener nggak? Ya. Iya kan? Jadi let it be aja. Nanti ketika misalkan mereka udah kerja ini, mereka datang dong pasti ke kita untuk report, Iya. ya kan? Baru di situ lo kasih feedback. Bukan yang ngomel-ngomel gitu ya. Enggak, Iya. enggak. Lu tanya deh anak-anak yang kerja di sama gue di bawah gue, mereka semua bahagia. Lu Mau dong. good leader, good head. Karena gini, gue bukan tipe leader yang judgmental atau gimana, tapi kadang-kadang itu dibutuhkan ya untuk Iya. seorang leader. Gap antara leader dan bawahan itu harus tetap ada. Tapi I always set myself to be leading by example. Gue sudah pernah melakukan cara ini dan berhasil. Iya. So I give you all the example of that. Gitu. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Ada ketika cara lain. iya Gen Z ini gue ada cara lebih baik deh. Makanya gue sangat senang banget tuh brainstorm sama Gen Z gitu. Mereka have brilliant idea sometimes. Jadi Gen Z itu baik sebenarnya, cuma ya masalah mereka cuma susah diatur sama baper. Mungkin lebih tepatnya Gen Z itu idealis. Iya gitu. Karena lo merasa diri itu kayak, gue ini benar dan segala macam. Lo boleh idealis, tapi kadang-kadang lo juga harus melihat alam sekitar ya. Betul, harus realis Gitu. juga at the same time. Lo nggak bisa yang lo idealis kayak gini, karena at the end of the day we are a human that Ya. really social being gitu ya. Yang terlalu idealis juga gitu. You has to be balanced lah. You has to be, lo bisa harus kayak amfibi gitu. Lo harus bisa adapt in a certain time kayak gitu. Iya. Setuju kan? Setuju. Boleh saya izin sebentar? Boleh. Gue pengen kencing. Gue juga main kencing. Yaudah lu dulu sana. Nah jadi berarti kan sebenarnya itu ya Mas Galih ya, sebenarnya Gen Z tuh nggak senegatif itu. Enggak.
banyak positifnya juga. Banyak banget. Jadi sebenarnya setiap era tuh pasti punya positif negatifnya masing-masing. Tinggal elunya as a person nggak sih sebenarnya. Betul. Kita jangan fokus membanding-bandingkan generasi, tapi lebih baik belajar dari satu generasi ke generasi lainnya. Sekarang zamannya kolaborasi. POV gue sih kayak gitu. Gue nggak pernah yang menganggap mentang-mentang gue lebih tua terus gue selalu bener. Enggak, gue banyak belajar juga kok. Setuju. Nah, tadi kita kan udah bahas tuh sebenarnya banyak hal banget nih. Pekerjaan, terus juga tadi soal gimana lu mulai karir dari awal dan segala macam gitu ya. Tapi kan sebenarnya tujuan kita tuh pengen kaya kan sebenarnya bekerja ini ya. Betul. Menurut lu kehidupan kaya versus sederhana, karena lu tadi kan udah cobain dua-duanya sebenarnya. Lu melihat kehidupan kaya dan sederhana tuh gimana? Apa sih plus minusnya tuh ada nggak sih sebenarnya? Tuh ya udah sebenarnya ya lo harus kaya untuk hidup enak. Gitu. Sebenarnya gue nggak tahu ya poin di mana orang dikatakan kaya, poin di mana orang dikatakan miskin gitu ya. Kalau buat gue hidup itu gue cuman butuh cukup. Lu pengen apa lu bisa gitu ya. Karena gini, terkadang itulah mungkin kenapa Tuhan nggak kasih gue kaya gitu ya. Mungkin kalau gue dikasih kaya gue sombong. Gue miskin aja gue sombong. Kaya sederhana itu kembali lagi sih. Bagaimana lu bisa menata financial lu kayak gitu. Karena memang ini ya genjet-genjet ya. Lu jangan dikit-dikit udah habis gajian, lu nongkrong tuh di Fore, lu nongkrong tuh di Cagi. Jangan duit lo habis-habisin buat begituan. Gue udah tahu banget deh, lu harus ada yang namanya nabung. Gue bukan materialistis, tapi gue berusaha untuk realistis. Karena balik lagi, hidup lo butuh uang. Tuh. Ya kan? Untuk beli bensin, untuk beli odol, atau beli beras deh yang primer gitu ya. Buat beli HP baru. Yes. Yang lu setiap tahun beli. Betul. Kan tadi cukup. Pas mau beli apa ada. Cukup, Ada, ya, betul. gitu. Maksudnya gue nggak tahu kenapa orang mengukur orang itu kaya, orang itu enggak gitu ya. Sebenarnya Lu kaya mas, HP lu 2. lu juga Bagus lagi anjir. dua-duanya. Tapi lu Apa? flagship dua-duanya. Gitu. iPhone 16 Pro, Samsung S25 Ultra. Maksud gue gini loh, Malu-malu. cukup. Cukup gitu. Ketika lo mau apa, lo bisa beli. Itu akan lebih apa ya? Karena gini, lu jangan bayangin kalau orang kaya itu enak. Enggak, boy. Banyak orang kaya pada mati bunuh diri. Kenapa? Gini, kita as a human itu nggak pernah cukup ya. Ya, Kadang iya, kalau betul. seandainya lu kaya, lu hanya kaya secara materi, tapi lu tidak kaya secara rasa kepuasan, rasa sayang kayak gitu. Kadang-kadang gini, anak-anak yang terlahir di keluarga kaya gitu ya, keluarga Pami Ai gitu. Ya mereka orang tua hanya ngedidik pakai duit. Ya udah yang penting lo nggak repot, lo nggak nangis, gua kasih duit lo jajan sono gitu. Yang dibutuhkan mereka tuh bukan itu. Yang dibutuhkan? Perhatian, misalkan kumpul keluarga. Nah, kadang-kadang berbanding terbalik sama orang-orang yang secara financially kurang gitu ya. Mereka secara perhatian apa segala macam dapat nih. Kadang-kadang yang kerja bapaknya doang, ibunya enggak gitu. Jadi ibunya yang ngurusin di rumah apa segala macam. Tapi mereka secara material mereka kurang gitu ya. It's never been enough gitu. Karena belum menjadi kaya pun nggak semua orang kaya itu kaya, woi. Nah, lu di posisi yang mana tuh, Mas? Cukup. Kata gue tuh cukup gitu. Enggak dulu. Oh dulu. Pas Dulu lu gini, bapak gue itu kayak sulit gitu ya hidupnya ya. Jadinya pada saat dia punya gue itu, dia nggak mau anak-anaknya nih sulit kayak dia gitu. Jadi apa-apa tuh diiyain Iyain. selama anak ini tidak rewel. Sebenarnya gue juga tidak membenarkan kayak gitu ya. Karena itu sebenarnya yang membentuk gue jadi spoiled gitu. Oh, Jadi manja. Nah, baguslah gue ketika gue berada di bawah itu gue menarik pelajaran banyak gitu ya. Bagaimana lo bisa menghargai waktu, bagaimana lo bisa menghargai uang, bagaimana lo bisa menghargai segala-galanya lah. Jadi sebenarnya itu bukan tentang seberapa kaya atau seberapa miskin lu, tapi adalah tentang bagaimana lu merasa cukup dengan apa yang lu punya. Cukup, iya. Karena si Gen Z itu hidup di dunia di mana media sosial tuh terbuka. Kayak Betul. gitu. Jadi mereka lebih gampang tuh compare to each other. Tapi gue tuh setuju sama poinnya Mas Galih. Compare tuh nggak harus selalu ke atas. Tapi kadang juga harus ke bawah. Mungkin compare ke atas biar lo lebih baik jadi orang ke depannya gitu. Oh, orang ini tuh udah bisa jadi ini ya. Gimana cara gue bisa lebih baik? Tapi untuk bersyukur ya lo harus lihat ke bawah juga. Karena ada orang yang mungkin nggak seberuntung lo gitu ya Mas. Gue itu kan ya
kalau orang ngelihat gue kayak, lu hidupnya enak ya, lu duitnya banyak nih, gini. Orang kan selalu imaging gue tuh begitu gitu betul. kan. But they don't really know what truly happened gitu. Pada saat gue sakit, gue nih nazar sama Allah ya. Gue bilang, ya Allah, kalau gue bisa jalan lagi pada saat itu, gue mau berbagi rezeki gue sama anak-anak yatim pada saat itu, kayak gitu. Gue bernazar nih, dan gue akan melakukan itu secara regularly gitu untuk menebus apa yang gue sudah lewatkan lah sampai pada akhirnya gue sakit. Tibalah gue dikasih sembuh, ya kan? Gue bisa jalan lagi. Dan akhirnya pada saat itu gue bertepatan dengan ulang tahun yang ke-33. Itu gue merayakan bersama anak-anak ini. Lu tahu nggak? Di situ tuh gue kayak hati gue tuh tek gitu. Gila ya anak-anak ini ya. Mereka seneng banget loh cuma makan sekotak McD. Mereka masih bisa tersenyum atas apa yang mereka sudah alami gitu ya. Karena anak-anak di situ kan banyak ya berbagai macam background. Ada yang lu tiba-tiba ditinggal aja di pinggir jalan, kayak ada waktu gue pada saat itu ada satu anak, tahu nggak, ditinggalin di pinggir jalan, ditemuin sama supir gokar, di drop sama supir gokar itu di panti asuhan itu, akhirnya ditampung di situ. Pada saat gue ulang tahun, dan mereka tuh masih terima kasih ya om, gini-gini. Aduh, gue ngeliat itu di situ gue lebih menghargai hidup gitu, bahwa kadang-kadang gue masih ada human being itu kayak, gue kayak gini deh, kayak gue pengen banget ini deh gitu loh, tapi gue gimana ya, gue gengsi deh gini. Tapi ketika once gue ketemu mereka pada saat itu, gila ya, lu harus pada bersyukur woy. Mereka itu masih belum tahu loh besok makan apa. Mereka masih belum tahu loh nanti sekolah gue gimana ya, nanti beli buku gue gimana ya, jajan gue gimana ya. Tapi mereka tuh tetap happy gitu, bersyukur. Disitulah gue belajar banget untuk bersyukur gitu. Dan apa yang gue punya itu sebagian adalah punya mereka gitu. Yang membuat perbedaannya dari segi materi, belum tentu dari hati. Nah, gue setuju sih soal yang lu harus ke anak yatim gitu-gitu. Karena kan gue naik motor, gue melihat sekeliling aja kayak tipe-tipe orangnya udah beda tuh. Ada yang naik motornya apa, ada yang naik motornya ini, ada yang naik sepeda, bahkan ada pemulung yang jalan gitu. Gue nggak membanding-bandingkan sih, tapi kayak kalau ngeliatin gitu, oh berarti emang ada yang di atas, emang ada yang di tengah, ada yang memang sedang berusaha gitu kan. Jadi lebih sadar aja sih kayak, ternyata setiap orang sedang berjuang akan hidupnya masing-masing. Iya, lo akan lebih bisa menghargai hidup gitu. Ya gue sekarang di titik dimana gue bersyukur akan segalanya gitu. Ada satu pepatah Minang itu bilang alam takambang jadi guru. Artinya tuh alam itu diciptakan Tuhan tuh untuk jadi pembelajaran. Dan hari ini tuh kita belajar banyak banget nih dari Mas Galih kayak gitu ya. Full daging, mulai belajar dari ya tadi gimana sih sebenarnya resign itu masalah atau bukan. Kemudian gimana sih cara kita harus take a decision di dunia personal ataupun profesional. Kemudian kita juga struggle akan penyakit. Betul, gimana Mas Galih dengan jujur gue baru tahu Mas Galih sempat sampai lumpuh gitu dan segala macam gitu. Gue baru tahu, tapi hari ini kita ngelihat Mas Galih itu benar-benar happy dan segala macam gitu. Terus kita juga tadi belajar kayak Mas, siapa namanya lu Mas? Parah. Aduh lupa, Mas Dandi bilang gue dari episode 1 udah ada loh. Iya. Maksudnya tuh kayak lo di jalan raya aja tuh sebenarnya adalah pelajaran kayak gitu. Dan buat kita ya mungkin karena gue adalah Gen Z juga. Mas Dandi juga sih, lu Gen Z gak sih Mas? Gen Z sih itu. Gen Z ya. Beta, tapi beta version. Iya tapi Gen Z ini tuh bisa belajar banyak kayak gitu, dan hari ini tuh kita belajar banyak banget. Every single thing tuh bisa dipelajarin sebenarnya Mas ya. Dan nggak masalah lu sekarang hari ini di titik mana, tapi harus belajar untuk mencapai titik yang lu inginkan. Dan jangan lupa bersyukur. Betul. Ketika sudah bersyukur semua akan terasa nikmat. Betul banget. Oke, terima kasih Thank banyak you banget, Mas Galih sudah untuk mau hari datang, ini. sudah mau cerita-cerita jadi bintang tamu, sudah berbagi ilmu Betul. perdagingan duniawi. Betul. Buat kalian yang nonton jangan lupa untuk klik subscribe, nyalain juga tombol loncengnya biar kalau ada update video dari kita kalian bisa langsung tahu. Kalian bisa cek juga update kita di Instagram, di TikTok. Jadi see you di episode selanjutnya, kita bakal bahas lebih banyak lagi. Dan sehat-sehat semua, sehat-sehat Mas Galih dan untuk kita semua. Thank you Mas. Dah.